ibadah yang sejati, pelayanan yang nyata, tidak terjadi hanya dengan duduk dan menjadi penonton dan menjadi bagian dari kursi saja. Perenungan untuk ibadah pada ibadah yang kedua hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 kita akan membaca ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24, 25. Ayat sudah tertera di depan, sudah terpasang di depan. Saya mengundang kita untuk membaca bergantian, bertanggapan. Bagi saudara-saudara yang lahir di bulan genap, silakan baca ayat yang gasal, yang ganjil, ayat 23. Kalau Anda lahir di bulan gasal, baca ayat yang genap. Kalau Anda lahir di bulan purnama, saudara-saudara coba ingat-ingat itu purnama genap apa purnama ganjil gitu ya. Mari yang lahir di bulan genap, kita baca lebih dahulu ayat 24. Demikian firman Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Yang disebut berbahagia adalah orang yang membaca, merenung dan memikirkan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, kenapa Anda ada di tempat ini? Mengapa Anda hari ini datang di dalam ibadah pada pagi hari ini? Mungkin ada dari Anda yang mengatakan, "Oh, saya mau ketemu Tuhan, Pak." Bukankah Alkitab mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana dan dia dapat dijumpai di mana saja? Apakah Tuhan hanya ada di sini? Apakah Tuhan hanya dapat ditemukan di gedung ini? Oh Pak, saya kesini karena saya menikmati persekutuan di tempat ini. Jawaban baik. Tapi apakah persekutuan yang baik itu hanya dinikmati, hanya ditemukan di tempat ini saja? Saudara-saudara, satu kali saya pernah bermimpi. Satu mimpi yang sangat mengganggu saya. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang suka main sepak bola. Saya suka main bola, saudara-saudara. Dan di dalam mimpi saya itu saya bermain bola. Di posisi kesukaan saya, posisi wing sebelah kanan. Saudara, itu posisi yang saya sukai karena saya menendang baik dengan kaki kanan. Dan saya tidak suka untuk mencetak gol. Saya suka untuk memberi umpan. Saudara, di dalam mimpi saya itu, saya membawa bola, saya menggecok bola, saya mengecoh beberapa lawan. Saya sampai di ujung depan dan saya siap untuk mengumpan bola. Ketika saya tendang bola ke depan, siap untuk teman saya memberi gol. Kami baru menyadari tidak ada gawang di lapangan itu. Maka bola yang saya umpankan, saudara, harus dibawa oleh teman saya kembali ke belakang. Dan kami berlari ke sisi yang lain. Dan kami mencoba di sisi yang lain. Untuk menyadari di sisi yang lain juga tidak ada gawangnya, saudara-saudara. Anda kebayang main bola tanpa gawang? Saudara-saudara, saya terbangun dengan gelisah. Dan saya bertanya, maksudnya apa? Saudara-saudara, mimpi yang saya alami mungkin muncul dari kegelisahan saya saat itu, bertanya tentang mengapa saya ada di sini? Apa tujuan saya, tujuan hidup saya? Mengapa Tuhan membuat saya menjadi seorang Kristen? Dan kalau saya sudah ke gereja, kalau saya sudah beribadah, kalau saya sudah menjadi bagian dari persekutuan, tujuannya untuk apa? Mau kemana? Saudara-saudara, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk berpikir. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, saling memperhatikan. Saudara, itu adalah kata kunci di dalam persekutuan kita. Anda dan saya datang beribadah memang untuk ketemu Tuhan. Tetapi Alkitab menegaskan tujuan yang lain supaya Anda dan saya dapat saling menguatkan,
saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih. Saudara, what can I do to be less me-centric and more considerate to those around me? Apa yang kita bisa lakukan untuk tidak mengutamakan diri saya sendiri dan lebih peduli kepada sesama yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara, ibadah dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata ibadah. Apa artinya? Artinya Anda dan saya bersiap diri untuk bertemu dengan Tuhan. Artinya Anda dan saya perlu mempersiapkan diri sebelum kita datang kepada kebaktian. Untuk kita membawa kelemahan kita, pergumulan kita, pertanyaan kita mungkin, dan juga kerinduan kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam bahasa Inggris, ibadah menggunakan kata service. Kenapa menggunakan kata service, saudara-saudara? Karena tujuan beribadah bukan untuk saya. Tujuan beribadah adalah untuk kita bisa saling mendorong, saling menguatkan, saling peduli. Problem di banyak gereja, saudara-saudara, adalah ketika kita dengan semangat, dengan gembira menyanyikan lagu, kau sahabatku, kau saudaraku. Tapi kalau kita ditanya, sebelah kita ada pergumulan apa? Saya tidak tahu. Katanya saudaranya, katanya temannya, katanya sahabatnya. Tapi apakah kita peduli kepada orang yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara, disinilah seringkali gereja tidak menjadi kesaksian. Disinilah gereja seringkali gagal ketika orang datang dan mereka tidak merasakan penguatan, tidak mendapatkan perhatian, kepedulian. Marilah kita saling memperhatikan. Itu anjuran saya, bukan perintah Alkitab, saudara-saudara. Apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa lebih mengurangi berpusat pada diri dan kita bisa peduli kepada sesama. Saudara-saudara, Alkitab mengajar kita untuk melibatkan satu dengan yang lain. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41, 42, 44 sampai 46. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dari 120 jadi 3.000. Saudara, you do the math. Anda cari hitung-hitungannya. Ini mendadak ada banyak makhluk di dalam gereja. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecah roti dan berdoa. Semua orang percaya tetap bersatu. Saudara-saudara, saya mendengar gereja ini sudah berumur 90 tahun. Sebuah usia yang cukup senior. Dan Anda mungkin mendengar dari cerita kakek Anda atau orang tua Anda bagaimana gereja mulai dari persekutuan kecil, kemudian berkembang, kemudian menjangkau banyak orang sampai dengan saat yang sekarang. Pertanyaannya, Anda masih bersatu tidak? Anda masih menjadi satu kesatuan tidak? Saudara, dari 120 menjadi 3.000 itu angka yang besar. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka bersatu, semua milik mereka adalah milik bersama. Selalu ada dari mereka yang berbagi-bagi sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang saya tertarik ayat yang ke-46. Mereka bertekun dan sehati, berkumpul di tiap-tiap hari dalam bait Allah, memecah roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Saudara, tidak ada satu orang pun yang menjadi tuan. Tidak ada seorang pun yang menjadi bos. Mereka berkeliling, saudara-saudara. Inilah gereja yang semula. Inilah hakikat persekutuan sejati. Persekutuan yang mengandalkan kesalingan. Persekutuan yang menghadirkan kepedulian. Persekutuan yang melibatkan sesama sebagai bagian dari kehidupan. Saudara, gereja modern mulai berpikir konsep pemuritan, connect group. Problemnya, dalam berbagai kesempatan saya berjumpa dengan teman-teman, mereka mengatakan connect group itu membosankan, Pak.
Karena sudah menjadi acara bedah buku, acara gosip, acara kumpul-kumpul gak jelas yang model GJ-GJ gitu loh Pak. Saudara, kapan kita akan mulai tersadar dan merenungkan siapa kita? Kemana tujuan kita? Apa yang menjadi gawang, goal dari kehidupan kita? Ketika Yesus mendoakan murid-muridnya, dia mendoakan muridnya untuk menjadi satu, supaya mereka menjadi berkat kesaksian Tuhan di tengah dunia ini. Saudara, melibatkan sesama, artinya mereka makan secara bergiliran bersama-sama. Kalimat yang terakhir dari ayat 46 mengatakan apa? Dengan gembira dan tulus hati. Saudara, kapan terakhir kali Anda pulang dari persekutuan dan Anda merasa gembira? Kapan terakhir kali Anda pulang dari ibadah, Anda merasa dikuatkan, Anda merasa lebih bersemangat? Saudara, gereja perlu menjadi pendorong, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang berkarya di dalam hidup kita, mengubah kita, membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Yang berikutnya, saudara-saudara, bukan sekedar melibatkan, tetapi juga mengajak orang-orang lain, mendorong mereka di dalam persekutuan. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah, memecah roti di rumah masing-masing sambil memuji Allah. Apa yang terjadi? Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah mereka dengan jumlah orang yang diselamatkan. Berapa angka statistik terakhir? 3.120. Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka. Saudara, yang menarik adalah pertambahan itu terjadi karena campur tangan Tuhan. Penambahan itu terjadi karena Tuhan yang menambahkan. Saudara, saya tidak melarang pelatihan penginjilan. Harus, perlu. Saya sampai sekarang masih secara aktif melakukan kegiatan penginjilan. Saya paling senang kalau di Indonesia ada kesempatan berbicara dengan orang-orang yang mengantar saya dari titik A ke B. Saya selalu mencoba untuk mengajak mereka bicara, cari tahu nama mereka, cari tahu keluarga mereka, dan menyemangati mereka. Saudara-saudara, gunakan setiap kesempatan, tetapi jangan lupa siapa yang memberikan hasil, siapa yang berkarya. Tuhan menambahkan jumlah. Satu kali dalam anugerah Tuhan saya menginjili seseorang yang berasal dari Iran. Saudara, orang ini kemudian ke gereja. Dan saya senang sekali karena dia mau pergi ke gereja. 4 minggu, sebulan penuh dia ada di gereja. Kemudian dia menghilang, saudara-saudara. Dan saya kehilangan kontak dengan dia. Dan saya merasa, oh mungkin bukan saatnya. Beberapa bulan kemudian, gembala saya saat itu saya masih menjadi asisten pendeta. Gembala saya mengatakan, saya mau bikin kelas khusus untuk tamu kita. Oh ya, dari mana? Dari Iran. Oh, siapa tahu dia kenal teman saya. Yuk, saya mau datang. Saudara, maka saya datang dan ketika saya datang saya terkejut. Ini orang yang sama yang dulu pernah saya injili. Saudara, maka ketika kami melayani, saya setengah hati begitu ya. Saya setengah berpikir, kenapa kamu ada di sini? Saudara, saya baru tahu itu pertemuan yang ke-6. Jadi dia sudah ketemu dengan pendeta saya 6 kali sebelum kami bertemu sama-sama. Nah, saudara-saudara, ketika selesai acara itu kemudian saya tanya, kenapa kamu sekarang muncul? Kita kan pernah ketemu sebelumnya dan kamu menghilang. Apa yang terjadi? Dan dia mengatakan, saya kembali karena saya pernah diinjili oleh seseorang. Dalam hati saya sudah bangga, mungkin saya ini. Dan dia kemudian mengatakan, menyebut satu nama, bukan nama saya. Orang yang melayani sebelum saya. Saudara-saudara, di situ Tuhan menyadarkan saya bahwa saya adalah pos yang kedua di dalam hidupnya dia. Pendeta saya adalah pos yang ketiga, tapi ada orang pertama yang sudah tidak bersama-sama dengan kami lagi saat itu. Dia adalah pos yang pertama yang membawa orang ini datang kepada Tuhan. Siapa yang membawa pertobatan? Saudara, kadang-kadang ketika kita melakukan penginjilan, kita berbangga karena saya kontribusi sesuatu kepada Tuhan.
tapi Tuhan yang sesungguhnya melakukan pekerjaan. Orang ini akhirnya dibaptis dan dia sekarang menjadi bagian dari persekutuan jemaat kami. Saudara, bagaimana cara saya, Anda dan saya sebagai bagian dari komunitas dapat menjadi berkat, dapat menjadi penguatan, dapat menjadi bagian dari ketersalingan yang memperhatikan itu. Saudara, ingat 3 I ini. Include, involve, invite. Libatkan, kemudian gerakkan, dan kemudian undang, ajak orang-orang lain. Penulis Ibrani menegaskan, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi marilah kita saling menasihati. Terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin dekat. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another. And all the more as you see the day drawing near. Ibadah yang sejati, pelayanan yang nyata, tidak terjadi hanya dengan duduk dan menjadi penonton dan menjadi bagian dari kursi saja. Anda dan saya selalu mengakhiri ibadah dengan doa berkat. Apa sih doa berkat itu? Saudara, kadang-kadang orang berpikir doa berkat itu adalah bagian yang paling penting dari ibadah. Maka mereka nggak masalah telat votum panggilan ibadah, telat ketika saat firman, tapi mereka nggak mau kehilangan bagian terakhir, yaitu doa berkat. Kenapa? Kalau nggak dapat berkat, saya nggak dapat kehidupan minggu ini, Pak. Saya butuh berkatnya. Saudara, tetapi jangan lupa berkat itu adalah penyertaan, pemeliharaan dari Tuhan. Mendorong Anda dan saya untuk dapat menyaksikan anugerah, kebaikan Tuhan, Injil Kristus dalam kehidupan. Include, involve, invite. Sudahkah Anda mengerjakannya? Mari kita berdoa.